Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Penyintas Diabetes. Kalau ingin sehat jangka panjang, maka pahami metabolisme tubuh kita. Kali ini saya ingin mengenalkan tentang sel alfa, sel beta, insulin, dan glukagon. Proses penting yang berpengaruh pada nilai gula darah. Sebelumnya saya melakukan disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli gizi atau ahli kesehatan. Kebetulan latar belakang saya adalah dosen di bidang sosial ekonomi pertanian yang saat ini sedang berjuang untuk menormalkan diabetes tipe 2 yang saya alami sejak tanggal 30 September tahun 2021 kemarin. Ya, waktu itu GDP saya 307. Kemudian saya hanya menyampaikan materi dari pakar kesehatan yang saya ikuti dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang saya pelajari. Nah, video ini sifatnya edukatif dan bahan-bahan atau materi yang saya sampaikan ada di link deskripsi. Nah, kali ini bahasan tentang sel alfa, beta, kemudian insulin dan glukagon. Saya ambilkan dari Profesor John Campbell ya. John Campbell itu siapa gitu kan? Jadi Dr. John Campbell itu merupakan salah satu ahli ya, senior ya beliau yang menulis textbooks Campbell's Psychology Notes for Nurses ya. Selain itu beliau juga menjadi YouTuber yang telah mendapatkan penghargaan dari UNICEF. Beliau bikin konten-konten yang luar biasa yang berguna untuk melawan hoax tentang kesehatan. Oke ya. Sel alfa dan beta pankreas, apa sih itu gitu kan? Nah, dalam pankreas manusia itu ada sel alfa dan sel beta. Jadi sel alfa itu bertugas untuk membuat hormon glukagon, sedangkan sel beta itu bertugas untuk membuat hormon insulin. Nah, itu ya. Nah, hormon insulin itu apa fungsinya? Kalau di video-video saya sebelumnya mungkin sudah sering saya singgung ya. Jadi kalau kadar glukosa atau gula darah kita naik, maka sel beta itu akan otomatis mengeluarkan insulin. Gunanya untuk apa? Untuk mengubah glukosa menjadi glikogen yang kemudian disimpan di liver, dan juga untuk membawa glukosa itu dan memasukkannya ke dalam sel-sel tubuh. Nah, itu fungsi dari hormon insulin. Nah, tadi udah disinggung sedikit bahwa hormon glukagon itu gimana ya? Itu kan hasil dari sel alfa ya, alfa pankreas gitu ya. Jadi kalau kondisi kondisi gula darah kita itu turun karena kita nggak makan asupan yang mengandung glukosa atau bahan dasar dari glukosa seperti karbohidrat gitu ya, maka sel alfa ini akan mengeluarkan glukagon, hormon glukagon. Fungsinya apa? Hormon glukagon itu dia akan membongkar cadangan cadangan glikogen ya, atau cadangan energi yang ada di liver, dibongkar kemudian diubah menjadi glukosa. Dan glukosa itu yang akan digunakan untuk energi bagi sel-sel tubuh. Nah, apa sih itu? Jadi poin pentingnya itu gini aja lah. Ada organ manusia yang disebut dengan pankreas ya. Di pankreas itu terdapat dua buah sel penting, yaitu sel alfa dan sel beta, walaupun isinya juga ada sel-sel yang lain juga. Kemudian sel alfa itu bertugas membuat hormon glukagon yang tadi fungsinya membongkar cadangan energi yang ada di liver dalam bentuk glikogen tadi, dibongkar menjadi glukosa. Kemudian sel beta itu bertugas membuat hormon insulin ya. Dan hormon insulin ini bertugas memasukkan glukosa darah ke dalam sel-sel ya, masuk kayak jaringan otot dan sebagainya, itu untuk bahan bakar energi. Selain membawa ke otot ya, sel-sel yang ada di otot, insulin ini juga membawa
glukosa ke dalam sel hati gitu. Nah, insulin ini akan muncul jika gula darah terdeteksi tinggi gitu. Jadi kebalikan dengan hormon glukagon ya. Nah, hormon glukagon sendiri itu bertugas membongkar cadangan energi yang berupa glikogen di liver ya, dan mengubahnya menjadi glukosa di dalam darah. Jadi glukagon ini akan muncul ketika kadar gula darah kita itu drop atau turun. Nah, sedikit ya tentang hormon glukagon, insulin, kemudian sel alfa dan sel beta tadi. Nah, untuk video selanjutnya saya akan menyampaikan tentang resistensi insulin itu seperti kereta api yang penuh dengan penumpang. Apalagi ini ya. Nah, ini akan memperjelas pemahaman kita semua tentang resistensi insulin gitu ya. Atasi kegalauan dengan pengetahuan yang benar. Kesalahan dalam mengambil keputusan merupakan dampak dari kurangnya wawasan. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.